lupa membeli ikan teri. Izinkan saya berpresentasi, semoga bisa memberi esensi. Mohon izin Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, hari ini saya bukan bermaksud menggurui, karena kita semua di sini adalah guru-guru hebat. Nah, di sini saya tidak mengajarkan berenang, tapi di sini saya ingin berbagi pengalaman dan ilmu yang saya dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak, dan kami harus selalu terus belajar dan berbagi. Nah, untuk tampilan yang kedua, saya akan memaparkan kebutuhan dasar manusia. Tapi sebelumnya izin untuk SBC boleh Ibu, boleh bersemangat kawan ya. Baik, kita lagi belajar saja dan sedikit boleh dulu. Nah, yang mana adalah bapak beda aksa, tapi saya bagi di sini nanti itu sampai habis ya. Oke, siap Bapak Ibu. Ya, boleh semangat dan ya. Baiklah kita mulai. Saya akan tunjuk kalau saya ke sini berarti Ibu ucapannya baik. Kalau sini ya, baik ya. Oke, saya mulai dengan sini dulu. Kebutuhan dasar manusia. Semua manusia, baik guru maupun murid, mempunyai kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini harus dipenuhi. Penting. Mengapa? Karena kita dalam melaksanakan pembelajaran, lima kebutuhan dasar ini harus dipenuhi. Baik itu kita peroleh dari lingkungan sekolah maupun dari lingkungan rumah. Nah, di sini saya akan coba memaparkan satu persatu. Adapun kebutuhan dasar manusia, yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari salah satu kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, pernahkah terbayang kita jika kita mau datang ke sekolah tujuan mengajar, tiba-tiba datang dengan keadaan lesu, kurang semangat, berarti itu ada salah satu kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Kira-kira seperti apa kebutuhan yang tidak terpenuhi itu? Ada duit ya. Pasti ya, itu salah satu. Mungkin gurunya di rumah ada masalah atau kurang kasih sayang, ya itu salah satu ya. Jadi kalau kita melihat gurunya nggak semangat, bagaimana dia bisa melaksanakan kegiatan belajar kepada siswanya. Nah, kalau di sekolah kita ketemu anak nih, dia lapar. Ternyata ibunya nggak siapkan makan dari rumah. Apakah anak bisa belajar dengan konsentrasi, fokus kalau dalam perut kosong? Bisa Bapak Ibu? Tidak bisa. Nah, jadi salah satu kebutuhan yang masih ada tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan anak makan, bertahan hidup. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kita bagi atas 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Apa saja di dalamnya? Nah, di situ ada makan, minum, selain makan minum kita ada juga rasa aman, pakaian, ya. Nah, kalau makan tadi seperti yang saya bilang, kalau ada anak yang ke sekolah tanpa makan, dia tidak akan bisa fokus belajar. Yakin nggak itu? Pasti ada salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Lalu pakaian, alhamdulillah di zaman sekarang kita bisa menggunakan baju yang sudah panas pakai, Bapak Ibu ya, tidak ada lagi yang pakaiannya tidak terpenuhi. Lalu ada juga rasa aman. Kenapa rasa aman itu penting? Nomor 1. Nah, rasa aman itu ternyata berpengaruh. Misalnya Bapak Ibu, ada anak di sekolah, dia pilih ternyata selama ini diberitahuannya, dia merasa terancam. Bahkan kita pernah lihat TV, ada anak yang mau coba bunuh diri. Ternyata diselidiki oleh ibu dan orang-orang yang bekerja sama, bukan ada kawannya bunuh diri sehingga dia tidak berani ke sekolah. Berarti itu mengancam
Ya. Kenapa? Karena kita butuh itu. Apalagi kita di dalam kehidupan kita bergaul, kita pengen disayangi teman-teman, sehingga kita bisa diterima, bisa masuk dalam kelompok mereka, itu ya. Nah, seperti juga murid. Ada murid, Bapak Ibu, dia ke sekolah itu mungkin di rumah kurang kasih sayang. Dia tunjukkan di sekolah dengan teman-temannya, dia mengganggu. Padahal dia tidak punya salah apapun. Dia selalu mengganggu, dia cari perhatian. Nah, sampailah guru itu memanggil orang tuanya. Ternyata si anak memang maunya dia diperhatikan dengan cara seperti itu. Dia memanggil kawannya, guru manggil orang tua sekolah. Rupanya mamanya setiap pulang sekolah pulang kerja itu tidak pernah mendampingi anaknya di rumah. Anaknya dibiarkan saja bermain sendiri, tidak ditanya nanti sekolah belajar apa kebutuhan yang harus dipenuhinya, sehingga anaknya mencari perhatian di sekolah. Nah, itu banyak sekali yang terjadi. Bahkan di kelas saya ada tahun lalu. Nah, di situ peran guru, bagaimana cara kita biar kebutuhan anak kita terpenuhi, kita kerjasama dengan orang tua, kita panggil orang tuanya. Nah, ternyata dia dengan orang tuanya yang ada dia bangga datang dengan cara seperti itu. Akhirnya namanya berubah dan menekan hati rasa kasih sayangnya. Baik. Yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, kalau di sini penguasaan, ada anak dia merasa dia hebat, dia gunakan kekuasaannya, dia tak takui, biar dia menjadi centeng. Itu ada anak seperti itu ya, mungkin di kelas setiap kelas ada. Dia merasa aku hebat, aku akan takut dia. Nanti anak itu turun sama dia. Itu ada seperti itu. Nah, berarti ada perhubungannya yang terpenuhi Bapak Ibu. Apa itu? Yaitu dari penguasaan. Ya. Nah, di situ juga selain penguasaan juga, baiknya kita alihkan, misalkan dia berani, kita alihkan menjadi ketua kelas seperti itu. Atau anak itu kita akui, misalkan dia main gambar atau main olahraga, ayo kita support. Jadi anak itu bisa dialihkan, jadi dia tidak selalu bergaul-gaulnya ya. Nah, yang keempat yaitu kebebasan. Di sini kebutuhan dasar manusia kebebasan. Saya ambil contoh lagi, yang ada anak tidak membawa bekal dari rumah, dia ingin mencicipi bekal-bekalannya Bapak Ibu. Bekal-bekalannya kan beraneka macam lauk ya. Dia usil, dia cicipi semuanya. Dia merasa, aku kan bebas sama semua anak-anak kawan-kawannya itu. Sebenarnya itu tidak boleh kita biarkan juga. Jadi kita manggil, kita tanya, ternyata memang ada satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, yaitu tadi kebebasan. Mungkin orang tuanya memberikan bekal tidak bervariasi Bapak Ibu. Itu saja, jadi dia bosan. Nah, disinilah peran kita agar bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang tuanya, agar bisa menciptakan makanan seperti teman-temannya itu tadi. Yang kelima yaitu kesenangan. Nah, kalau kesenangan semua kita mau ya, ada saatnya kita happy, kita bermain bersama kawan-kawan, ya, sehingga kita yang namanya murid tadi ada saatnya dia berkelahi sama teman, tapi sebentar kemudian dia berkawan lagi, bergembira. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Nah, ini salah satunya. Kalau kita happy, kita senang, pasti semua pelajaran kegiatan kita juga terlaksana dengan baik. Betul Bapak Ibu? Kalau kita happy terus, iya setuju ya. Oke, next. Nah, ini tadi kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah, makanan, dan pakaian. Nah, juga ini kalau kita sakit, pasti kita terganggu, tidak bisa bekerja, murid juga tidak datang ke sekolah, menurun ya dari prestasi belajarnya. Nah, ini juga harus dilakukan. Kebutuhan kesehatan itu paling utama, karena kalau kita sakit semuanya tidak akan terlaksana. Ya, rumah juga kita sudah ada, alhamdulillah, makanan seperti yang saya bilang tadi, pakaian juga kita sudah menggunakan pakaian yang layak dan pantas dipakai di sekolah. Next. Ini ya rasa kasih sayang dan rasa terima, yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ada anak kalau dia tidak bisa digabungkan kelompoknya pasti dia merasa sedih. Mana cerita foto kasih bis? Narasumber tuh.
Mana? Bilang ada. Oh, ada. Ya, ibu-ibu yang penuh silakan. Dimakanlah. Oke. Minum awas kencing jauh WC. Lagi dia lihat di dalam. Iya. Maaf ada kesalahan teknis jadi oke Bapak Ibu kita lanjut ya. Jadi pokoknya kasih sayang rasanya terima itu betul. Karena dengan kita adanya kasih sayang sesama teman, sesama murid, maka kita bisa masuk ke dalam kelompok komunitas yang mewujudkan kerjasama yang baik. Karena kita akan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jika ada murid, ya, kadang ada murid yang tidak bisa masuk ke kelompok awal itu, kita harus cari Bapak Ibu. Kenapa? Ada masalah di situ. Jadi kita tidak boleh diam saja. Kita harus gali pertanyaan, yaitu tadi sebagai manajer. Jadi kita akan tanya dengan menggunakan segitiga diskusi ya, seperti nanti yang akan saya Samsul. Baik Bu Ani, kita lanjut next. Nah ini yang tadi ketika pemasaran kebutuhan ini itu dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Nah ini tadi yang saya sampaikan, ada anak yang mau jadi cetek, jangan diakui kawan-kawannya ya Bapak Ibu ya, sehingga dia merasa kebutuhan puasa ini ya, merasa apa dia merasa berharga. Ya, jadinya kita alihkan saja, misalkan seperti itu, kita jadikan dia ketua kelas, jadi dia bisa tersalurkan, jadi dia tidak selalu mengganggu temannya seolah-olah dia ingin menjadi geser atau ketua di situ. Baik, lanjut Pak. Ya, yang keempat kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, maka perlu bergerak dan tidak terpengaruh orang lain. Nah ini dia tadi ya, anak-anak ini dengan tujuan dia ya untuk kemandiriannya. Jadi bebas dan menentukan pilihannya Bapak Ibu. Kita sebagai guru support dan mengarahkan. Nah jadi di sini anak-anak yang dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, maka dia perlu bergerak dan tidak terpengaruh lagi oleh orang lain. Baik, ini next. Yang kelima, terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Seperti tadi ya Bapak Ibu, kita juga butuh hiburan, butuh happy, kita bertemu dengan teman ya. Ada saja kita lagi sendiri dan teman menghibur, pasti hilang rasanya semua masalah yang ada. Itu perlu sekali Bapak Ibu, itu berdua. Karena juga kalau kita sendiri berkepanjangan, tidak tersampaikan, nanti kita bisa stres sendiri. Betul ya Bu ya? Tapi itu juga tidak boleh. Boleh kalau stres nanti benar-benar teman belajarnya di kelas. Maka itulah kita sebagai guru harus bisa menggali dan menanyakan apa sih kebutuhan yang dia tidak tercapai. Nah itu dia, baik. Setelah selesai yang saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Reni. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, anak Ibu hari ini Ibu mau mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Ya, anak Ibu dulu sudah pernah buat belum? Di kelas berapa nak? Nah, kalau dulu namanya kesepakatan kelas. Ya, sekarang kita menggunakan keyakinan kelas. Ya, karena di dalamnya kita akan menggunakan nilai-nilai kebaikan. Anak Ibu tahu nggak kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa keyakinan kelas itu perlu dibuat? Ya, silakan Kak. Ya, agar anak bisa menjadi lebih sopan. Ada lagi nak? Kenapa kita perlu membuat keyakinan kelas? Ayo, ya silakan Abang Askar. Agar tertib. Biar lebih tertib, bagus sekali tepuk tangan dong. Ya. Nah, Ibu, keyakinan kelas itu
isi kembali kelas kita sekarang ini. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Bagaimana keadaan kelas kita sebelum kita membuat keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ya. Oke, ada yang suka ngomong kotor, kasar, betul? Ya, ada lagi? Ada lagi, Bang? Ada yang ngomong kotor? Ya, bagus. Ya, Bang Fari? Ada yang sering mau minta sepatu. Ada yang suka buka sepatu? Ada lagi? Ya, Bang Aska? Main-main. Ada yang sering main-main dalam belajar? Oke, Abang Asik? Suka ngejek-ngejek, Bu. Oh, ada yang suka ngejek-ngejek. Ya, Kak Kisler? Belajar suka itu jalan-jalan. Iya, dalam belajar ada yang suka berjalan-jalan. Kak Sabrina, ya. Ada yang suka nyontek. Waduh, boleh nggak ini kita biarkan? Ya, sekarang kalian sudah tahu ya. Berarti dengan keadaan kelas kita sebelum membuat keyakinan kelas, banyak yang tidak tertib. Anak ibu mau nggak kalau kita mau jadi lebih tertib? Oh, ya. Hari ini ibu mau mengajak kalian semua. Mari kita menulis keyakinan kelas di kertas sticky note. Ya, utarakan apa keinginan kalian untuk membuat kelas kita biar lebih nyaman, efektif dalam belajar. Bisa nak? Nah, sekarang ibu akan bagikan kertas kecil yang berwarna pink. Silakan kamu tulis di sini. Ya, gunakan kalimat positif. Maksudnya apa? Kalimat jangan menggunakan jangan buang sampah sembarangan, tapi kita ganti dengan buanglah sampah pada tempatnya. Baik, anak-ibu siap semuanya? Ya, silakan kamu tulis satu orang satu keyakinan kelas, dan setelah tulis kita akan tempelkan di papan tulis. Ya, ibu bagikan, silakan tulis. Ya, mulai tulis. Satu orang satu, kalau ada yang sama nggak apa-apa. Nanti kita akan ambil mana yang terbaik dari antara kawan-kawan ya. Silakan tulis sayangku. Ya. Nanti kalau sudah siap, angkat tangannya. Silakan nanti kalau sudah boleh tempel di papan, silakan tempel di papan. Baik. Oke, ya. Oke. Ya. Oke. Ya, satu orang cukup menuliskan satu keyakinan kelas yang menurut kalian itu perlu diadakan di kelas kita. Iya. Kelas kita. Ya. Cek lagi. Ya. Sekarang yang sudah siap. Khadijah, siap-siap ya. Yang sudah siap. Halo guys. Halo guys, selamat datang di channel. Selanjutnya, Abang Arga silakan maju. Iya. Tempelkan. Sini sebelahnya boleh. Dua tangan. Ya. Sudah lengket ya. Yo, silakan Agina maju Kak Sabrina. Yo. Ya. Ya, sudah siap. Maju silakan ya. Yuk, maju. Ya, yang kosong aja.
berarti nilai-nilai kebajikan apa yang ada di situ? Kesopanan bagus, terima kasih Kak Kela, silakan duduk. Berikutnya Ibu panggil Abang Razik, silakan maju ke depan. Tolong bacakan yang berikutnya di sini ya. Ya, keyakinan kelas apa berikutnya? Jagalah kebersihan, bagus sekali. Berarti nilai kebajikan apa yang ada di dalam pesan keyakinan kelas ini? Iya, berarti dia harus apa nak? Bertanggung. Iya, bagus sekali, terima kasih. Coba Ibu panggil lagi. Silakan duduk Abang Arifah. Yuk, silakan dibaca. Apa keyakinan kelas yang berikutnya yang ditulis oleh kawan-kawan kamu ya? Yuk, silakan dibacanya apa Kak? Menggunakan bahasa yang sopan, berarti ada nilai kebajikan di dalamnya. Ada nak? Ada. Ya, kira-kira apa nilai kebajikannya Kak? Kesopanan bagus, berarti sudah paham, terima kasih. Baiklah Nanda Bu. Nah, di sini kalian telah menulis dan menggunakan kalimat yang positif, berarti kamu sudah paham semuanya ya. Baik, kalau sudah paham, setelah ini Ibu mau kalian melakukan penandatanganan keyakinan kelas di kertas yang telah Ibu sediakan. Oke. Mana Ibu? Tadi telah kita sepakati keyakinan kelas kita buat bersama tadi. Nah, sekarang Ibu akan minta persetujuan atau penandatanganan kalian pada sebuah kertas yang telah Ibu sediakan di atas meja. Ya, silakan anak Ibu yang dipanggil maju dan tanda tangan dulu ya. Coba Ibu minta Abang Aziz, silakan Nak. Iya. Ya, di sini ya, tulis namanya, tanda tangan. Ya. Tulis namanya Aziz, lalu tanda tangan. Yang nggak bisa tanda tangan boleh pakai tulis namanya ya. Nah, ini berarti kita semuanya sudah setuju ya dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama ya. Nah, anak Ibu, suatu aturan untuk keyakinan kalau sudah kita buat harus kita apakan? Kita mengerti atau kita abaikan? Mengerti. Kalau kita melanggar, apa akibatnya? Ya, mendapatkan hukuman. Ada konsekuensinya? Ada. Ya. Baiklah, terima kasih Abang. Berikutnya Ibu panggil Abang Yanes. Oke, silakan. Tanda tangan keyakinan kelas. Ya. Ya. Berikutnya Ibu panggil Kak Kislem, Larissa, setelah itu ya. Kak Kislem. Ya. Ya, Kislem. Ya. Larissa, silakan. Ya. Boleh. Ya, di sini. Iya, terima kasih anak Ibu. Oke. Perasaan saya setelah menulis keyakinan kelas menjadi lebih semoga kelas kami lebih tertib. Iya. Kak, adanya Kak. Ya,